Halo football lovers, kali ini kita akan kembali membahas tentang kejuaraan Euro 2024. Kita akan mereview hasil-hasil pertandingan dari matchday ketiga atau matchday terakhir, matchday penentuan untuk menentukan siapa-siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Sebelum matchday ketiga ini baru ada maksud saya 3 tim yang sudah mengamankan tiket untuk lolos ke fase knockout, yaitu yang pertama adalah Jerman dari grup A, lalu Spanyol dari grup B, dan Portugal dari grup F. Masih cukup banyak tiket yang harus diperebutkan hingga matchday penentuan ini. Oke, langsung saja kita mulai dari pertandingan di grup A yang mempertemukan antara tuan rumah Jerman menghadapi Swiss. Skor sendiri berakhir imbang 1-1. Gol dicetak oleh Dan Doye di menit ke-28, serta gol balasan dari tim tuan rumah dicetak oleh Niklas Füllkrug di menit 90+2. Jerman masih lebih menguasai pertandingan kali ini, namun mereka tidak seagresif seperti dua partai sebelumnya. Kali ini mereka bermain lebih sabar dan hati-hati. Jerman sempat memecah kebuntuan di menit ke-17 lewat Robert Andrich, namun sayang gol tersebut dianulir oleh video asisten referee karena salah satu rekannya melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Swiss sebelum proses terjadinya gol. Kurang lebih 10 menit kemudian, lewat suatu skema serangan yang rapi, justru Swiss yang berhasil unggul lebih dulu melalui Dan Doye. Jerman berusaha membalas ketertinggalan, namun usaha mereka belum membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Di babak kedua, seperti tak mau malu di rumah mereka sendiri, Jerman mengambil inisiatif serangan sejak awal babak dan mereka terus mendominasi pertandingan. Upaya demi upaya mereka selalu menemui kebuntuan hingga akhirnya di injury time babak kedua, tepatnya di menit 90+2, lewat pemain pengganti mereka, Niklas Füllkrug berhasil menyamakan kedudukan dan menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan. Skor bertahan hingga babak kedua usai, dan hasil imbang ini memastikan satu tiket untuk Swiss ke babak selanjutnya. Lanjut ke pertandingan lain, Skotlandia menghadapi Hungaria. Skor akhir untuk kemenangan tipis Hungaria 1-0. Gol dicetak oleh Kevin Sobot di menit akhir babak kedua, yaitu tepatnya di menit 90+10. Skotlandia lebih menguasai pertandingan,
namun mereka benar-benar sangat kesulitan dalam menembus rapatnya barisan pertahanan Hungaria. Bahkan meski menguasai jalannya pertandingan, mereka tidak mencatat satu shot on goal pun. Babak pertama usai dengan kedudukan sama kuat 0-0. Babak kedua, Skotlandia mengambil inisiatif serangan. Mereka menguasai jalannya pertandingan. Sempat terjadi insiden di menit ke-70 setelah pemain Hungaria Barnabas Varga sempat kolaps di atas lapangan setelah berbenturan dengan penjaga gawang Skotlandia Angus Gunn. Varga harus ditanduk keluar lapangan dan mendapat perawatan khusus dari tim medis. Pertandingan kembali berjalan dan Skotlandia masih tetap mengurung pertahanan dari Hungaria. Terus menyerang, Skotlandia justru harus dibuat gigit jari setelah Hungaria justru mampu unggul di penghujung laga lewat sebuah skema serangan balik yang ciamik. Kevin Sobot yang mendapat umpan tarik dari rekannya tidak menyia-nyiakan peluang dan langsung menghujam deras gawang dari Skotlandia. Kemenangan untuk Hungaria, namun mereka harus menunggu hasil dari grup-grup lain untuk menentukan 4 peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup. Lanjut ke grup selanjutnya, yaitu di grup B. Pertandingan antara dua tim kuat, Kroasia bertemu sang juara bertahan Italia. Skor berakhir imbang 1-1. Gol dicetak oleh Luka Modric di menit ke-55 serta gol balasan dari sang juara bertahan yaitu melalui Matija Zakagni di menit ke-90+8. Kroasia mengusung misi wajib 3 poin agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Italia hanya butuh hasil seri untuk mengamankan tiket ke fase knockout. Pertandingan berjalan seimbang di babak pertama, namun skor tetap 0-0. Di menit ke-54 babak kedua, Kroasia mendapatkan hadiah penalti setelah David Fratesi dari Italia terindikasi handball melalui rekaman video assistant referee. Sayang, saat itu eksekusi Luka Modric mampu dibaca dengan baik oleh Gianluigi Donnarumma. Tidak berselang lama, akhirnya Luka Modric berhasil menebus kesalahannya dengan membuka skor di menit ke-55. Italia mencoba keluar menekan, namun usaha-usaha mereka selalu kandas hingga akhirnya secara dramatis di menit akhir, yaitu di menit 90+8, mereka akhirnya benar-benar mampu menyamakan skor lewat pemain pengganti mereka, yaitu Matija Zakagni. Skor tidak berubah 1-1 dan Italia berhasil mengamankan 1 tiket untuk lolos ke babak selanjutnya.
sedangkan Kroasia harus angkat koper lebih cepat. Pertandingan lain di grup B mempertemukan antara Albania berhadapan dengan Spanyol. Skor akhir untuk kemenangan tipis Spanyol 1-0. Gol dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-13. Spanyol yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya melakukan rotasi besar-besaran maksud saya, dengan menurunkan line up yang sebagian besar berbeda dari partai-partai sebelumnya. Namun bagaimanapun itu, mereka masih terlalu kuat untuk Albania. Bahkan Spanyol sudah berhasil unggul di menit ke-13 melalui Ferran Torres. Albania dibuat kesulitan untuk mengembangkan permainan dan babak pertama berakhir tetap untuk keunggulan Spanyol 1-0. Di babak kedua, Spanyol lebih memilih bermain aman, sedangkan Albania masih kesulitan menembus rapatnya pertahanan Spanyol. Mereka juga minim menciptakan peluang dan hingga akhirnya skor tidak berubah hingga babak kedua usai. Lanjut ke grup selanjutnya, yaitu grup C. Pertandingan mempertemukan antara Inggris melawan Slovenia. Pertandingan berakhir imbang 0-0. Menguasai 71% penguasaan bola, namun Inggris kesulitan menembus rapatnya pertahanan Slovenia. Di babak pertama hanya segelintir peluang yang mampu mereka ciptakan dan semuanya gagal menciptakan gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, situasi permainan tidak berubah. Inggris benar-benar dibuat frustasi oleh permainan defensif dari Slovenia. Slovenia hanya sekali berusaha keluar menyerang namun kurang efektif. Skor pun bertahan hingga babak kedua usai dan Inggris dipastikan lolos ke babak fase knockout, serta Slovenia juga memastikan satu tempat ketiga terbaik dan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout. Pertandingan lain di grup C mempertemukan antara Denmark menghadapi Serbia. Skor akhir juga identik seperti di pertandingan lain, yaitu 0-0. Berbeda dengan laga lain di grup C, laga ini berjalan keras sejak awal pertandingan. Serbia yang wajib menang agar bisa lolos ke babak selanjutnya berusaha menekan dan menguasai bola. Namun Denmark juga tak mau kalah. Babak pertama berakhir
tanpa gol hingga turun minum. Di babak kedua, permainan berlangsung imbang. Meski Denmark lebih sering mengancam, namun tetap tidak ada gol tercipta hingga babak kedua usai. Hasil imbang ini memastikan satu tiket lolos untuk Denmark, sedangkan Serbia harus angkat koper dari turnamen Euro 2024 ini. Lanjut ke grup selanjutnya. Di grup D, pertandingan mempertemukan antara Belanda melawan Austria. Hasil akhir Belanda harus mengakui keunggulan Austria 2-3. Gol dicetak oleh Belanda oleh Cody Gakpo di menit ke-47 serta Memphis Depay di menit ke-75. Sedangkan gol-gol Austria dicetak oleh Daniel Malen melalui gol bunuh diri di menit ke-6, Roman Schmidt di menit ke-59 serta Marcel Sabitzer di menit ke-80. Pertandingan berlangsung sengit dan saling jual beli serangan sejak awal laga. Namun Austria lah yang mampu unggul cepat setelah umpan tarik dari Alexander Pras setelah diantisipasi oleh Daniel Malen yang justru menceploskan bola ke gawangnya sendiri. Belanda akan tersentak dan terus mencoba mencari gol penyeimbang. Namun Austria berhasil menahan hingga babak pertama usai. Skor 1-0 untuk Austria. Di babak kedua, sejak dimulainya pertandingan, Belanda langsung tancap gas. Hasilnya 2 menit laga berjalan di babak kedua, Belanda berhasil menyamakan skor melalui Cody Gakpo. Pertandingan kembali seru dan saling berbalas serangan kembali terjadi. Dan akhirnya di menit ke-59, Austria kembali unggul setelah sundulan Schmidt yang sempat mengenai kaki Stefan de Vrij meluncur masuk ke gawang Belanda. Terus menekan untuk berusaha membalas, Belanda akhirnya mampu kembali menyamakan skor di menit ke-75. Gol dicetak oleh striker mereka yaitu Memphis Depay. 5 menit berselang dari gol tersebut, Belanda kembali lengah. Marcel Sabitzer berhasil lolos dan langsung menendang bola masuk ke gawang Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Belanda kembali mencoba mengejar ketertinggalan, namun sayang tidak cukup waktu untuk itu. Skor akhir untuk kemenangan Austria 3-2 tidak berubah, dan hal ini memastikan satu tiket untuk Austria, serta Belanda juga berhasil mengamankan tiket meski harus mengakui kekalahan. Di pertandingan lain, Perancis bertemu dengan Polandia yang sudah dipastikan pulang lebih cepat dari turnamen ini. Skor akhir berakhir imbang 1-1. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe lewat titik penalti di menit ke-56
dan gol balasan dari Polandia juga dicetak lewat titik penalti oleh striker andalan mereka Robert Lewandowski di menit ke-79. Meski sudah dipastikan tersingkir, Polandia mampu memberikan perlawanan kepada Prancis. Prancis dibuat kesulitan di babak pertama hingga tak ada gol tercipta hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan. Hasilnya di menit ke-56, Prancis membuka skor setelah mereka dihadiahi penalti. Sebelumnya Ousmane Dembele dijatuhkan oleh pemain Polandia Jakub Kiwior. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang. Ia berhasil membawa Prancis unggul 1-0. Permainan berlangsung normal setelah itu. Prancis berusaha mengamankan keunggulan, sedangkan Polandia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Hasilnya di menit ke-79 giliran Polandia yang mendapatkan hadiah penalti setelah lewat tayangan video asisten referee. Pemain Prancis Dayot Upamecano dinilai menjatuhkan pemain Polandia Karol Swiderski. Robert Lewandowski yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun berhasil mencetak gol dan membawa Polandia menyamakan kedudukan. Skor tidak berubah hingga akhir pertandingan dan Prancis pun memastikan 1 tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Kita lanjut ke grup selanjutnya, yaitu di grup E. Pertandingan mempertemukan antara Slovakia berhadapan dengan Rumania. Skor akhir berakhir imbang 1-1. Gol dicetak oleh Ondrej Duda di menit ke-24, sedangkan gol balasan dari Rumania dicetak oleh Razvan Marin di menit ke-37 melalui tendangan penalti. Pertandingan ini berjalan seru sejak awal laga. Saling berbalas serangan terjadi dan akhirnya Slovakia berhasil unggul lebih dulu di menit ke-24 melalui Ondrej Duda. Selepas gol tersebut, Rumania berusaha membalas. Hingga akhirnya sebuah serangan yang mereka bangun membuat pemain bertahan Slovakia yaitu David Hanko membuat kesalahan dengan menjatuhkan pemain Rumania Yanis Hagi di kotak terlarang. Razvan Marin yang maju menjadi eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan. Skor menjadi imbang 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Slovakia langsung keluar menekan sejak menit awal. Dan Rumania pun tak lama kemudian juga tak mau kalah. Mereka juga berusaha keluar menyerang. Namun tidak ada gol tambahan lagi tercipta dan skor berakhir imbang 1-1. Kedua tim
berhasil mengamankan satu tiket lolos ke babak fase knockout. Di pertandingan lain mempertemukan antara Ukraina menghadapi Belgia. Skor berakhir imbang 0-0. Pertandingan yang juga berjalan sangat seru. Belgia langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Di pertengahan babak pertama, perlahan Ukraina mulai keluar dari tekanan. Namun kedua tim masih belum mampu menciptakan gol hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Belgia masih sedikit lebih mendominasi permainan. Ukraina beberapa kali mengancam. Begitu pula Belgia yang beberapa kali memperoleh peluang, namun usaha kedua tim juga belum mampu memecah kebuntuan. Hingga babak kedua usai, skor tidak berubah 0-0. Hal ini membuat keempat tim di grup E sama-sama memperoleh 4 poin, dan penentuan tim yang lolos ke fase knockout harus melalui penilaian selisih gol dari agresivitas gol masing-masing tim. Dan berikut hasil produktivitas tim atau selisih gol dari keempat tim di grup E ini. Di peringkat pertama, Rumania memasukkan 4 dan kemasukan 3 gol. Di peringkat kedua, Belgia yang mencatatkan 2 gol dan kebobolan 1 gol. Di peringkat ketiga, yang berhasil mengamankan salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik, yaitu Slovakia, dengan memasukkan 3 gol dan kebobolan 3 gol. Ukraina sendiri harus menerima nasib menjadi juru kunci klasmen setelah hanya mencatatkan 2 gol dan kebobolan 4 gol. Lanjut ke grup selanjutnya, yaitu di grup terakhir, grup F. Pertandingan mempertemukan antara Republik Ceko menghadapi Turki. Skor berakhir untuk kemenangan Turki 2-1. Gol dari Republik Ceko dicetak oleh Tomáš Souček di menit ke-66. Dan gol dari Turki dicetak oleh Hakan Çalhanoğlu di menit ke-51 dan Cenk Tosun di menit 90 plus 4. Ceko yang wajib menang agar bisa lolos langsung tancap gas sejak menit awal babak pertama. Mereka langsung berusaha keluar menyerang. Namun petaka justru datang di menit ke-20 ketika pemain mereka, yaitu Antonin Barak, yang tidak sengaja menginjak kaki pemain Turki Salih Özcan, harus dihadiahi kartu kuning kedua oleh wasit. Hal ini membuat ia harus mandi lebih cepat karena harus diusir keluar lapangan setelah sebelumnya ia mendapatkan kartu kuning di menit ke-11.
Selepas bermain dengan 10 orang pemain, situasi berbalik. Turki mengambil alih kendali permainan. Meski begitu, tidak ada gol tercipta di babak pertama. Di babak kedua, Turki masih mendominasi pertandingan. Serangan demi serangan mereka lancarkan dan akhirnya mereka pun mampu unggul di menit ke-51. Gol dicetak oleh Hakan Çalhanoğlu melalui sepakan kerasnya yang hujam deras gawang Republik Ceko. Lewat sebuah kemelut di depan gawang Turki, Ceko akhirnya mampu membalas di menit ke-66 melalui sepakan dari Tomasz Soucek. Skor menjadi imbang 1-1. Dengan memanfaatkan keunggulan pemain, Turki terus-menerus menggempur pertahanan dari Republik Ceko. Dan akhirnya gol yang ditunggu pun datang di menit 90 plus 4 maksud saya. Gol dicetak oleh sang super sub mereka yaitu Cenk Tosun. Hasil kemenangan 2-1 ini membawa Turki untuk lolos ke fase knockout, sedangkan kekalahan ini membuat Republik Ceko dipastikan tersingkir dari Euro 2024. Pertandingan lain di grup F ini mempertemukan antara Georgia menghadapi Portugal yang sudah dipastikan lolos. Skor sendiri berakhir untuk kemenangan Georgia 2-0. Pertandingan yang penuh kejutan. Georgia yang wajib menang agar bisa lolos langsung unggul cepat di menit kedua. Berawal dari kesalahan dari pemain belakang Portugal Antonio Silva yang umpannya berhasil disambar oleh pemain Georgia Georges Mikautadze yang membawa bola dan lanjut mengoperkan bola kepada Fichak Kvaratskhelia yang tanpa ampun langsung menghadiahi gol ke gawang Portugal. Portugal yang tak ingin malu berusaha membalas. Namun usaha Portugal belum menemui hasil di babak pertama. Hingga babak pertama usai, skor masih tetap 1-0 untuk keunggulan Georgia. Di babak kedua, Portugal langsung tancap gas sejak awal babak. Mereka berusaha untuk mencari gol penyeimbang. Namun nasib sial kembali menemui Antonio Silva. Di menit ke-54 bermaksud menyapu bola keluar dari area pertahanan Portugal. Kakinya justru secara tidak sengaja malah menendang kaki pemain Georgia yaitu Luka Locashvili di dalam kotak terlarang. Melalui video asisten referee,
Akhirnya wasit memutuskan untuk memberikan hadiah penalti untuk Georgia. Georges Mikotadze yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang. Skor 2-0 untuk keunggulan Georgia. Portugal berusaha mengejar ketertinggalan dan mencari gol, namun usaha-usaha mereka selalu gagal. Skor tidak berubah hingga babak kedua usai. Kemenangan Georgia 2-0 ini memastikan sang debutan di Euro 2024 ini berhasil mengamankan 1 tiket lolos ke fase knockout sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik, sekaligus memupus harapan Hungaria dari grup A untuk lolos ke babak selanjutnya. Oke, itulah review dari hasil-hasil pertandingan di matchday terakhir Euro 2024 fase grup setelah usai, dan 16 tim yang lolos ke babak fase knockout sudah ditentukan. Sekian informasi yang dari saya. Terima kasih.